Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel UID Sauler Tutorial. Saya ucapkan selamat menikmati hidangan untuk sahurnya, karena ini bulan puasa di tahun 2024. Semoga kita selalu dikasih keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk melaksanakan ibadah puasa teman-teman. Oke, ini adalah infonya setelah saya unboxing kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau asal Kudus, Jawa Tengah. Saya coba untuk cek terlebih dahulu kondisi infonya setelah saya unboxing teman-teman. Untuk backdoornya masih rapat, tapi untuk LCD-nya sudah terlepas atau putus di bagian fleksibelnya teman-teman. Untuk di bagian atas yang dekat kamera depan itu agak bengkok sedikit ya teman-teman, untuk di bagian lapisan belakang LCD atau plat pada belakang LCD. Untuk bentuk kondisi fleksibelnya itu putus total teman-teman. Nanti akan coba kita untuk membongkar infonya dulu, yaitu untuk di bagian fleksibel yang terputus yang masih tertinggal di dalam mesin. Oke, untuk di bagian kamera depan kita lindungi dulu agar tidak bikin kotor untuk di bagian kamera depan saat kita proses pengerjaan. Oke, kita panasi dulu di bagian backdoor agar lebih mudah untuk kita lepas di bagian backdoornya. Setelah kita lepas backdoornya, untuk di bagian skrup kita akan membukanya untuk melepas, yaitu di bagian sim tray dan juga bezel atau di bagian tulangan tengah. Kita lepas dulu untuk di bagian yaitu lensa kamera belakang, dan juga untuk fleksibel sidik jari harus ekstra hati-hati. Tujuannya agar tidak putus atau tidak robek saat kita melepas di bagian bezelnya. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran. Kita lepas untuk baterainya dan kita akan coba untuk pengecekan lebih detail di bagian fleksibel yang masih tertinggal di bagian handphonenya. Oke, disitulah untuk sebagian fleksibel yang terputus yang masih tertinggal. Kita coba untuk satukan kembali. Apakah bisa disatukan kembali dengan berfungsi normal atau harus diganti LCD teman-teman? Sebelum kita mengganti LCD, alangkah baiknya kita coba untuk berusaha memperbaikinya atau menyambung fleksibel yang terputus total, yaitu ini adalah handphone Oppo A92 teman-teman. Karena sayang sekali apabila untuk LCD yang originalnya kita buang dan kita harus mengganti LCD yang KW. Kita coba untuk perbaiki, yaitu kita potong dulu untuk di bagian fleksibelnya, karena untuk potongan atau sisa bekas dari robekan itu tidak presisi dan tidak rata ya teman-teman. Jadi agar lebih mudah untuk proses pengerjaannya dan juga untuk proses perbaikannya agar tidak mengganggu dan juga agar fleksibelnya lebih bisa presisi dan kelihatan rapi teman-teman. Oke, karena kita potong, kita harus kasih jarak untuk di bagian fleksibel yang sudah kita potong. Kita coba untuk presisikan dulu kurang lebih sekitar 1 cm untuk jarak nanti kita menyambungnya, jadi cukup lumayan jauh. Tujuannya untuk menghindari risiko agar untuk perbaikan itu lebih mudah dan tidak mudah terganggu saat kita memasukkan fleksibelnya atau proses pemasangan jika fleksibel mudah terlipat. Jadi kita kasih jarak renggang kurang lebih sekitar kita lebihin untuk sekitar setengah senti atau mungkin kurang lebih 1,5 cm untuk jaraknya. Jadi kita coba untuk kasih solasi kuning agar tidak mudah gerak, dan kedua agar bisa lurus dan presisi antara fleksibel yang satu dan ke yang satunya. Kita kerik dulu untuk di bagian fleksibelnya dengan hati-hati, dan kita kasih fluk untuk memberikan timah pada jalur yang sudah kita kerik teman-teman. Dengan hati-hati untuk kita kerik itu jangan terlalu keras, dan untuk mengasih timah atau tenolnya juga sedikit saja, jangan terlalu banyak apabila kita
menggunakan solder juga untuk menekannya jangan terlalu keras teman-teman. Kita kerik satu persatu untuk di bagian pin kaki jalur yang sebelahnya. Untuk di bagian jalur yang besar itu adalah ground ya teman-teman, kita tidak perlu untuk menyambungnya, jadi kita kerik dan kita sambungkan saja di bagian jalur LCD nya. Sedangkan untuk di bagian jalur ground kita tidak perlu untuk menyambungnya. Kita gunakan kawat dengan ukuran kurang lebih sekitar 0,07 yang saya pakai. Oke, ini sudah waktunya sahur ya teman-teman. Sambil menikmati hidangan sahurnya, tadi ada yang lewat untuk membangunkan sahur teman-teman. Oke, kita sambungkan satu persatu di bagian jalur yang terputus dengan hati-hati. Untuk video sengaja saya percepat teman-teman, karena untuk durasinya sangat panjang sekali. Ini saja sudah saya percepat, untuk durasinya kurang lebih sekitar 30 menit teman-teman. Intinya untuk kita sambungkan ke jalur yang terputus menggunakan kawat ukuran 0,07. Untuk menyambungkan itu kita gunakan ujung solder yang sedikit agak lancip ya teman-teman, agar lebih mudah untuk proses penjemberan. Dan setelah kita jember satu persatu untuk jalurnya, kita gunakan cairan hijau atau cairan pelapis PCB. Ini tujuannya untuk memperkuat agar proses penjemberan yang kita lakukan itu tidak mudah terputus lagi teman-teman. Setelah kita kasih lem hijau, kita keringkan menggunakan lampu UV. Setelah kering, kita lepas untuk stiker kuningnya atau solasi warna kuning yang ada di bagian samping, lalu kita kasih double tip atau solasi kuning lagi, yaitu agar di bagian kawat yang sudah kita jambung atau proses penjemberan kita itu tidak ngeground atau tidak saling berhubung di bagian fleksibel yang satunya atau di bagian kawat yang satunya ke sampingnya. Jadi kita lindungi dulu untuk di bagian kawat jumper yang sudah kita sambungkan menggunakan solasi kuning untuk memperkuat penyambungan dan juga untuk melindungi serta mengasih jarak renggang antara kawat jumper dari satu ke satunya. Di bagian ini kita proses untuk memperbaiki jalur yang sebaliknya. Ini sangat banyak sekali untuk jalurnya yang akan kita sambung ya teman-teman. Kita kerik dengan cara untuk kita kasih jarak renggang atau kita dengan cara menggunakan zigzag ya teman-teman, atau menggunakan metode zigzag untuk kita kerik. Jangan berurutan, karena untuk jika kita kerik secara berurutan itu bisa menyebabkan agak kesulitan untuk proses penjemberan ya teman-teman. Setelah kita kerik, kita kasih timah. Untuk timahnya saya menggunakan timah cair atau tenol cair ya teman-teman. Lalu kita sambungkan. Untuk jalur yang tebal ini saya menggunakan ukuran kawat dengan ketebalan 0,10 mili. Sedangkan untuk jalur yang paling kecil saya menggunakan kawat dengan ukuran 0,07 mili. Oke, satu persatu kita sambung dengan pelan-pelan saja, tidak usah terlalu buru-buru, harus tetap fokus, dan yang terutama itu adalah kesabaran ya teman-teman. Yang penting kita sabar untuk menyambungkan satu persatu, jangan terlalu buru-buru. Yang penting LCD-nya yang original dari bawaan bisa terselamatkan tanpa kita harus mengganti LCD yang baru atau mengganti LCD yang KW. Untuk jalur yang paling kecil seperti ini kita menggunakan kawat dengan ukuran 0,07 mili atau 0,09 mili. Karena berhubung kawat yang saya pakai atau yang saya punya itu hanya 0,07 yang paling kecil, itu saya menggunakan 0,07, atau kita bisa menggunakan kawat jumper atau kawat bekas dari speaker Nokia atau bagian buzzer semua tipe. Itu jika lilitan buzzer kita buka itu nanti ada lilitan tembaga atau kawat yang ukurannya sangat kecil. Kalian bisa menggunakan kawat dengan bahan bekas teman-teman. Kita fokus untuk perbaikan karena belum selesai, masih banyak jalur yang masih belum kita sambung.
dengan hati-hati. Untuk di bagian jalur yang paling kecil itu sangatlah agak sulit ya teman-teman, jadi kita harus tenang dan fokus agar tidak tersenggol untuk yang kita sambung. Nanti kalau tersenggol sama solder yang sudah kita sambung itu nanti bisa lepas teman-teman. Kita tetap harus hati-hati dan ekstra sabar untuk satu persatu kita sambung. Untuk di bagian kawat yang tebal di bagian bawah itu saya menggunakan ukuran 0,10 mili seperti yang di atas tadi yang saat kita proses awal penjemberan. Oke, tetap dengan ekstra sabar dan pelan-pelan karena sebentar lagi sudah hampir selesai teman-teman. Sekalian saya akan coba untuk bagaimana cara saya untuk menyambungkan fleksibel yang terputus hanya menggunakan yaitu Microsoft manual. Saya tempelkan ke handphone Samsung S8 teman-teman. Seperti itu tadi untuk cuplikan sedikit dari bagaimana cara saya untuk proses penjemberan jalur yang sangat banyak yang terputus. Jika sudah selesai untuk tersambung, kita gunakan lem hijau atau cairan hijau atau pelapis PCB. Dengan hati-hati saat kita memberikan lem hijau atau pelapis PCB ya teman-teman, agar tidak putus lagi. Untuk di bagian kawat jempernya kita keringkan menggunakan lampu UV. Setelah kering di bagian atas kita juga mengasih atau memberikan cairan hijau dan juga kita keringkan menggunakan lampu UV. Setelah kering dan sudah kita presisikan kawat yang kita sambung, usahakan jangan sampai berdempetan di antara kawat yang ada di bagian samping teman-teman. Usahakan kasih jarak renggang, meskipun itu kurang lebih di antara 0,07 atau 0,05 untuk jarak kawat yang kita sambung. Tujuannya agar tidak saling ground ke jalur yang ada di sampingnya. Jika saling ngeground itu nanti saling terhubung bisa menyebabkan konslet, short, dan juga akan bisa terbakar jika mengenai jalur pada lampu teman-teman, karena hambatan lampu itu sangatlah besar, yaitu kurang lebih sekitar 6 volt. Jadi harus hati-hati untuk menyambungkan jalur yang terputus. Sudah kita sambung dan sudah kita lapisi menggunakan solasi kuning. Jadi usahakan benar-benar harus kering dulu untuk di bagian lem hijaunya, baru kita melapisi solasi kuning untuk mempresisikan kawat yang sudah kita sambung agar tidak saling ngeground, dan juga untuk memperkuat kawat jempernya agar tidak mudah terputus teman-teman. Sudah selesai untuk proses penjemberan yang kawat atau kabel fleksibelnya itu putus total ya teman-teman. Kita coba untuk cek dulu menggunakan charger apakah LCD-nya menyala atau tidak. Alhamdulillah sudah keluar logo petir dan untuk pengisian daya baterai. Yang penting alhamdulillah untuk LCD-nya sudah tampil gambar. Sekarang kita coba untuk menyalakan infonya. Apakah handphone ini bisa menyala dengan normal setelah kita sambung untuk fleksibel LCD yang terputus total. Kita tunggu, sudah menyala. Kita tunggu sebentar hingga loadingnya selesai ya teman-teman. Oke, sudah menyala dan ada passwordnya. Saya coba untuk konfirmasi dulu sama beliau agar bisa diketahui untuk passwordnya. Sementara kita tes untuk fungsi touchscreen menggunakan panggilan darurat. Untuk saya tekan atau saya sentuh di layar handphone ini setelah kita sambung sudah selesai. Tapi jangan senang dulu, sebelum kita rakit itu ada sisa lem yang sangat banyak di bagian LCD ya teman-teman. Kalau kita paksa untuk proses pemasangan LCD ke frame ketika sisa lem dari bawaan dan masih banyak debu di bagian LCD, itu tidak bakal bisa nempel dengan sempurna. Kalaupun bisa nempel dan kita paksa menggunakan lem saat pemasangan LCD ke frame yang masih ada sisa debu atau sisa lem seperti ini, kalau kita tidak bersihkan itu bisa nempel meskipun tidak kuat bertahan lama ya teman-teman. Kalau sering jatuh ataupun kena air atau kemasukan debu itu nanti bisa terbuka kembali dan menyebabkan fleksibel LCD nya bisa terputus kembali teman-teman. Jadi alangkah baiknya setelah kita selesai perbaikan menyambung fleksibel yang terputus, kita bersihkan dulu sisa-sisa lem yang ada di bagian samping-samping LCD-nya.
dengan hati-hati untuk membersihkan untuk di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian samping LCD teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan, kita lanjut untuk proses yaitu pemasangan atau perakitan LCD-nya. Oke, kita siapkan untuk double tip. Ini tujuannya untuk memperkuat posisi di bagian tengah layar LCD teman-teman. Jadi untuk memberikan double tip juga harus sedikit saja, jangan terlalu penuh di bagian frame teman-teman. Jadi hanya sebagian saja, di titik-titik tertentu saja kita kasih double tip yang secukupnya saja atau kecil saja. Sedangkan untuk di bagian sensor proximity saya menggunakan lem warna bening, dan selanjutnya untuk di bagian sekeliling LCD saya menggunakan lem warna hitam. Jika kalian tidak berani melakukan metode seperti yang saya pakai, yaitu menggunakan lem di bagian samping LCD, kalian bisa menggunakan lem di bagian framenya dulu. Oke, setelah kita kasih lem, kita presisikan LCD ke bagian frame sambil kita tekan halus di bagian bawah dulu dan di bagian atas. Setelah presisi baru kita tekan di bagian tengahnya. Karena kita menggunakan double tip di bagian tengah LCD, jadi harus hati-hati. Jika pemasangan miring sekali saja itu bisa menyebabkan tidak presisi untuk pemasangan LCD ke framenya. Sedangkan untuk di bagian ini kita kasih frame, untuk kita kasih lem, yaitu memberikan perlindungan di bagian fleksibel yang sudah kita sambung ya teman-teman. Dan selanjutnya kita proses untuk perakitan total. Sebelum kita pasang untuk backdoornya, kita coba untuk nyalakan handphonenya dulu. Tujuannya untuk memastikan LCD ini masih bisa berfungsi dengan normal atau tidak setelah kita merakitnya. Oke, untuk di bagian kamera belakang apabila kotor kita bersihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita lepas untuk sulasi kuning yang tujuannya sebagai pelindung kamera agar tidak lecet dan tidak buram atau tidak kusam ataupun tidak kemasukan debu. Kita presisikan dulu untuk di bagian bezel atau tulangan tengah dan proses pemasangan lensa kamera belakang. Saya kasih garansi untuk di bagian handphone ini, ada segel garansi saya, apabila ada problem bisa dikomplain ya teman-teman. Kita coba untuk selesaikan pengerjaannya dulu. Setelah kita pasang untuk backdoornya, karena masih ada passwordnya, jadi belum saya ketahui. Untuk di bagian touchscreen masih bisa berfungsi dengan sangat normal sambil kita koneksikan menggunakan charger dan sambil menunggu lemnya kering, dan ini adalah hasil akhirnya. Setelah baterai terisi hampir penuh, kita coba untuk menyalakan handphonenya kembali karena saya matikan dulu, dan sambil saya menunggu beliau konfirmasi passwordnya. Sudah diketahui untuk passwordnya, sekarang kita coba untuk pengecekan lebih detail. Untuk kontras layar kita coba untuk cerahkan dulu. Oke, kita setting untuk kontras layar LCD bisa redup dan bisa dicerahkan, jadi untuk kontras layarnya bisa berfungsi dengan normal. Kita cek untuk di bagian fungsi dari touchscreen-nya. Untuk touchscreen bisa disentuh ke semua area layar dan masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Sekarang kita tes untuk fungsi kamera belakang dan kamera depan. Untuk hasil kamera belakang bisa di zoom dengan hasil yang sangat jernih, bersih, tanpa ada yang buram atau blur teman-teman. Sangat tajam sekali dan sangat jernih karena masih menggunakan LCD dari original bawaan, serta kita memperbaiki dengan ekstra bersih, rapi, dan tidak bikin di bagian kamera itu kotor teman-teman. Alhamdulillah untuk sudah selesai perbaikan handphone Oppo A92 untuk menyambung fleksibel. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.